Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Kewirausahaan akan membantu kalian mempelajari SPSS untuk uji validitas dan rehabilitas. Selamat menyaksikan. Memberitahukan kepada kalian semua bagaimana cara menguji regresi, uji validitas, uji reliabilitas pada linear berganda. Di sini sudah ada data-datanya teman-teman tuh yang sudah kita pindahkan ke Excel. Di sini ada variabel harga, variabel promosi, dan variabel keputusan pembelian. Untuk pertama-tama kita perlu mengcopy semua data yang ada pada Excel ini teman-teman. Copy dulu semuanya. Ya. Setelah kita copy, kita pindahkan pada aplikasi SPSS-nya. Ya, sini sudah ada semua data. Setelah semua datanya sudah masuk pada aplikasi SPSS ini, kita ke variabel view-nya teman-teman. Di sini ada name, type, white decimal label, values missing, dan seterusnya ini. Sama kita masuk di part di 6 name-nya ini. Kita ganti, misalkan ini X1, maka kita ganti sini X1 dan X1 saya pertanyaan 1. Lalu seterusnya kita ganti X1 ke 2. Dan X1 dan sampai seterusnya teman-teman. Setelah itu kita ganti desimal di sini dan jadi 0. Kita langsung copy saja. Paste ini. Sini. Kalau tidak bisa kita ganti secara manual. Ini. Oke, sekarang labelnya kita tidak usah isi dulu ya teman-teman. Kita langsung ke value saja. Nah di value ini kita kasih masukkan skala Likert. Satu kita ada STSS, itu sangat tidak setuju. Kedua TS tidak setuju. Ketiga CS cukup setuju. Keempat itu ada S setuju, dan yang kelima ada SS sangat setuju teman-teman. Oke, setelah ini kita copy saja. Kita tekan value yang ada di atas, lalu kita paste. Maka sudah jadi teman-teman. Ini mengapa banyak nolnya? Karena ada di desimal ini yang perlu kita kasih nolkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ganti skalanya menjadi ordinal. Oke, kita langsung copy saja sebelum ini. Nampaknya juga tidak bisa, jadi kita perlu biasanya bisa teman-teman, cuman mungkin lagi bermasalah aplikasinya. Kita sesuaikan dulu. Nah, setelah kita menggantinya seterusnya begini, saya ada contohnya yang sudah saya pisahkan. Ya, ini teman-teman. Di sini saya sudah memisahkan data-datanya, sudah mengganti nama-namanya semua. Sekarang kita masuk pada uji regresinya teman-teman. Oh tidak, kita uji di kualitasnya dulu. Untuk menguji validitas, kita perlu di ini correlate di variat. Nah, di sini kita perlu memasukkan ini dulu semua. Kita hapus dulu semua. Nah, ini semua kita masukkan X1 sampai dengan totalnya kita masukkan di variabel. Terus kita ke option. Kita tambahkan ini dan ini teman-teman. Lalu continue, lalu kita oke. Nah, ini dia. Ya. Di sini sudah ada correlation dari X1 itu teman-teman, itu apa tadi X1 itu pengaruh harga. Lalu setelah correlation kalian melakukannya satu persatu saja teman-teman, jangan langsung masukkan semua. Setelah X1 kalian masukkan lagi X2 dan setelah itu Y. Nah sekarang kita mau menguji reliabilitasnya. Di sini kalian cek analyze lagi, lalu di scale ada di sini reliability analysis. Nah di sini kalian masukkan X1 semuanya di sini teman-teman. Sabar, kita masukkan dulu satu persatu ya. Teman, karena namanya dan kita bisa juga masuk semuanya sekaligus. Masukkan dulu satu persatu saja. Nah, totalnya tidak usah kita masukkan teman-teman. Di sini bisa. Nah, kita pencet OK. Nah, ini merupakan reliabilitasnya. Yang ini Cronbach Alpha. Oke teman-teman. Sekarang setelah kita menguji reliabilitasnya, sekarang kita masuk menguji regresinya teman-teman. Di sini kalian analyze, lalu masuk di regression, terus linear. Nah, di sini kalian memasukkan dari X1 totalnya, X2 total, dan Y total teman-teman.
Setelah itu, kalian masuk ke pencek statistik. Ini kalian centang 3 ini dan ini. Lalu continue, baru kita oke. Nah, di sini sudah ada descriptive statistik, ada correlation, ada variable entered or remove, ada model summary, ada ANOVA, dan ada coefficient. Nah, semuanya sudah ketiga-tiganya kita uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi limit bergandanya. Nah, untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan kepada teman-teman saya terkait interpretasinya daripada uji validitas, reliabilitas, dan regresinya, teman-teman. Baik, kali ini kami mengambil judul pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian pada usaha kuliner. Baik, adapun beberapa alasan kami mengambil judul tersebut. Yang pertama, karena perilaku konsumen dalam memilih produk kuliner dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama harga dan promosi. Yang kedua, harga merupakan pertimbangan utama karena konsumen cenderung menilai kesesuaian antara harga dengan kualitas, kuantitas, dan manfaat produk. Yang ketiga, promosi berperan penting dalam membangun minat beli, meningkatkan daya tarik, serta memperluas informasi kepada konsumen melalui media iklan, voucher, kerjasama dengan platform digital seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Yang keempat, persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat menuntut pelaku usaha untuk mampu menawarkan harga yang kompetitif sekaligus melakukan strategi promosi yang efektif. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pada usaha kuliner. Baik, adapun tujuan dari penelitian ini pertama itu untuk mengetahui pengaruh harga atau X1 terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh promosi atau X2 terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh harga dan promosi secara simultan atau bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Dan yang keempat, memberikan gambaran empiris kepada perilaku usaha kuliner mengenai strategi yang paling efektif untuk menarik konsumen. Baik, adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama, jenis penelitiannya itu kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Yang kedua, instrumennya itu menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5 sangat tidak setuju atau STS hingga sangat setuju atau SS. Variabel yang digunakannya itu yang pertama X1 yaitu harga, X2 nya itu promosi, dan Y nya itu keputusan pembelian. Kemudian populasi dan sampelnya itu jumlah responden sebanyak 139 orang, dan teknik pengambilan sampel tidak tertulis jelas di dokumen tetapi diasumsikan menggunakan purposive sampling atau berdasarkan konsumen usaha kuliner. Kemudian analisis datanya itu menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, regresi, uji T, uji F, dan R⁻². Selanjutnya adalah hasil olah data. Jadi terdapat 2 variabel X dan 1 variabel Y. Untuk uji validitas harga variabel X1, berdasarkan tabel uji validitas X1, item pernyataan yang mewakili variabel promosi X1 adalah 10, menunjukkan bahwa R hitung lebih besar R tabel sebesar 0,16, menunjukkan item pernyataan dinyatakan valid dan semua item dinyatakan valid untuk variabel promosi X1. Selanjutnya, uji validitas promosi X2, variabel X2. Berdasarkan tabel uji validitas X2, item pernyataan yang mewakili variabel harga X2 adalah 14, menunjukkan bahwa R hitung lebih besar R tabel sebesar 0,16, menunjukkan item pernyataan dinyatakan valid dan semua item dinyatakan untuk mewakili variabel harga X2.
Kemudian selanjutnya uji validitas keputusan pembelian variabel Y. Berdasarkan tabel uji variabel Y, item pernyataan yang mewakili variabel keputusan pembelian Y adalah 13, menunjukkan bahwa R hitung lebih besar R tabel sebesar 0,16, menunjukkan item pernyataan dinyatakan valid dan semua item dinyatakan untuk mewakili variabel keputusan pembelian Y. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil olah data. Yang pertama-tama yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan konsisten atau tidak. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel promosi atau X1 memiliki nilai sebesar 0,932, sedangkan variabel harga yaitu X2 sebesar 0,965 dan variabel keputusan pembelian yaitu Y sebesar 0,798. Semua nilai ini lebih besar dari 0,60, bahkan sebagian besar di atas 0,70. Artinya seluruh item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan reliable, sehingga layak dipakai dalam penelitian. Berikut hasil olah data. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,0262 dan nilai lainnya yaitu 0,200. Keduanya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini sangat berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang akan digunakan sudah memenuhi asumsi normalitas. Adapun uji analisis linear berganda, berdasarkan hasil regresi linear berganda diperoleh konstanta sebesar 21,875, koefisien variabel harga atau X1 sebesar 0,175 dan variabel promosi atau X2 sebesar 0,497. Dari sini persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 21,875 ditambah 0,175 X1 ditambah 0,497 X2 ditambah E. Interpretasi hasil yaitu harga atau X1 sama dengan 0,75 berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, promosi atau X2 sama dengan 0,497 yang artinya berpengaruh positif dan lebih dominan. Yang ketiga, konstanta 21,875 menunjukkan bahwa meskipun variabel harga dan promosi bernilai 0, keputusan pembelian tetap ada. Dari sini, hasil yang didapat disimpulkan bahwa harga dan promosi sama-sama berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dengan promosi lebih dominan. Selanjutnya hasil olah data uji hipotesis. Di bagian A, uji parsial. Uji parsial ini untuk menetapkan variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen berdasarkan penelitian uji signifikansi parsial dalam tabel nilai T dan nilai signifikansi. Berikut penjelasan pengambilan keputusan antara lain. Pertama, intercept atau konstan, yaitu 21,875 yang artinya keputusan pembelian tetap ada meski X1 dan X2 sama dengan 0 atau P sama dengan 0,0 lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, koefisien harga atau X1 sama dengan 0,175 yang artinya berpengaruh positif signifikan atau T sama dengan 2,805 dibanding P sama dengan 0,06. Yang ketiga, koefisien promosi atau X2 sama dengan 0,497 yang artinya
berpengaruh positif sangat signifikan, atau T sama dengan 11,651 banding P 0,0. Yang keempat, koefisien beta, yaitu promosi atau 0,687 lebih dominan dibanding harga 0,165. Kesimpulannya yaitu harga dan promosi berpengaruh signifikan, promosi paling dominan. Selanjutnya, hasil olah data uji hipotesis dan bagian B uji simultan. Model regresi linear berganda dengan variabel harga atau X1 dan promosi atau X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Y. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F dihitung sebesar 82,570 dengan nilai signifikansi p-value 0,000 dan lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, 0,05, karena F dihitung 0,2570 lebih besar dari F tabel 5,91 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas harga X1 dan promosi X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Y. Selanjutnya, bagian C uji determinasi R2. Nilai koefisiensi korelasi R atau 0,741 atau 74,1%, artinya tingkat hubungan antara promosi X1 dan harga X2 terhadap keputusan pembelian Y, artinya besar. Koefisien determinan R pangkat 2 atau R square 0,548, artinya keputusan pembelian Y dipengaruhi promosi X1 dan harga X2 terhadap keputusan pembelian Y sebesar 0,741 atau 74,1%. Sisanya 25,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Baik, langsung saja kita distribusikan jawaban responden. Uji distribusi tanggapan responden digunakan untuk mengetahui rata-rata reaksi responden terhadap satu variabel penelitian dan indikator mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel tersebut. Yang pertama, variabel promosi atau X1. Variabel X1 dinilai menggunakan 10 pernyataan yang disajikan kepada 139 partisipan yang menjelaskan indikator-indikator variabel harga. Tabel X1 mengungkapkan bahwa 80 responden menjawab setuju terhadap variabel promosi. Pernyataan nomor 3 tentang perasaan pembeli kepada penjual memberikan voucher potongan harga kepada konsumen, 90 responden mengatakan setuju. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa dengan variabel promosi pada indikator promosi penjualan di mana pelaku selalu memberikan potongan harga pada barang yang ditawarkan. Yang kedua, variabel harga atau X2. Variabel X2 dinilai menggunakan 14 pernyataan yang disajikan kepada 139 partisipan dan menjelaskan indikator-indikator variabel promosi. Tabel X2 mengungkapkan bahwa 81 responden menjawab setuju terhadap variabel harga. Pernyataan nomor 5 tentang tidak senang jika produk tidak sesuai dengan kualitas penyajian kepada responden, 91 responden mengatakan setuju. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa dengan variabel harga pada indikator harga sesuai kemampuan atau daya saing harga di mana pelaku selalu menawarkan harga suatu barang dengan bersaing dengan para usaha lainnya. Yang ketiga, variabel keputusan pembelian atau Y. Variabel Y dinilai menggunakan 13 pernyataan yang disajikan kepada 139 partisipan dan menjelaskan indikator-indikator variabel keputusan pembelian. Tabel Y mengungkapkan bahwa 76 responden menjawab setuju terhadap variabel keputusan pembelian. Pernyataan nomor 9 tentang perasaan senang konsumen membeli barang jika jumlah produk yang ditawarkan tidak tersedia dan tidak memiliki banyak pilihan mengatakan setuju. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa UMKM dengan variabel keputusan pembelian
pembelian pada indikator waktu pembelian di mana pelaku selalu menawarkan suatu barang kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak terasa kita sudah di penghujung presentasi dan tutorial video mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.